Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ma darsukumul ana? Darsul ana olahraga. Salih-salihah kelas 6. Hari ini Ustadz akan absen terlebih dahulu nih, anak-anak kelas 6. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Ada nggak ya? Insya Allah dari semua ya. Alhamdulillah. Salih-salihah. Berhubung lapangannya becek, kemudian banyak genangan air, dan khawatirnya malah menjadi kemadorotan buat Ustadz nantinya. Jadi Ustadz sekarang mengajarkan gerakan olahraganya atau pembelajaran PJOK-nya di dalam kelas. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ustadz, kok hari ini kayak nggak semangat? Bukan nggak semangat, tapi karena di dalam kelas adabnya, antum belajar adab kan? Nah, jadi bukan hanya muridnya ya, tapi juga gurunya juga harus mempraktekkan adab itu sendiri ya. Nah, di sini Ustadz harus suaranya itu dikecilkan ya. Mungkin sama antum kayaknya udah kelihatan suaranya udah mungkin besar gitu ya. Nah, Ustadz ini kecilkan suaranya karena di dalam kelas, karena memang adabnya seperti itu. Kalau di dalam kelas itu kita harus pelan gitu ya. Beda kalau di lapangan wah gitu ya. Nah, harus dibedakan situasinya ya. Oke, salih-salihah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ista'iddu iqra'ud du'a. Salih-salihah. Ustadz itu semangat sebenarnya mah. Ya, cuman karena di kelas jadi harus dipelankan ya. Salih-salihah. Jangan lupa ya nasihat-nasihat Ustadz di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan sekarang juga sama. Sebelum antum melakukan kegiatan pembelajaran olahraga, baik itu yang sifatnya di dalam lapangan maupun di dalam kelas, itu selalu harus mengutamakan yang namanya peregangan dan pemanasan. Masih tahu apa keutamanya, apa fungsinya, dan kenapa harus seperti itu? Karena dengan otot-otot antum yang sudah diregangkan dan sudah melakukan pemanasan dengan cara lari bolak-balik atau lari putaran, apakah itu 3 putaran atau 5 putaran, misalkan lintasan larinya misalkan untuk putarannya itu relatif kecil atau sedang, disilakan. Yang penting mah ada pemanasan ya. Kalau Ustadz di sini kalau misalkan di lapangan tuh biasanya kan lari-lari dulu tuh. Nah, kalau misalkan di kelas ya Ustadz seperti kayak jogging-jogging biasa aja gitu, kayak jalan-jalan. Itu mah melakukan pemanasan gitu, karena memang jantungnya itu perlu dipacu terlebih dahulu biar nggak kaget gitu ya. Oke, salih-salihah. Karena sekarang kita berada di kelas, jadi Ustadz akan mengajarkan kepada antum gerakan non-lokomotor, namun dalam permainan bola basket ya. Nah, gerakannya sama seperti yang pernah Ustadz ajarkan kepada antum di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat dengan gerakan-gerakan passing? Nah, kita akan menggunakan gerakan passing namun dengan gerak non-lokomotor. Nah, dan kita akan elaborasi di sini atau dieksplorasi di sini atau kita kreativitaskan di sini. Nah, di sini Ustadz akan mengkreativitaskannya dengan senam. Nah, senamnya tapi gerak non lokomotor. Antum mesti bingung, kayak gimana sih Ustadz? Kok bisa gitu? Nah, yang namanya guru PJOK emang harus kreatif, sekreatif mungkin. Nah, maka dari itu Ustadz juga menginginkan antum sebagai murid Ustadz harus jauh lebih kreatif daripada Ustadznya atau daripada gurunya ya. Oke? Bisa? Paham tuh? Oke. Solihah.
Jadi kita akan menggunakan variasi passing, variasi gerakan passing, yaitu masih ingat dengan chest pass, bounce pass, dan juga overhead pass. Kalau chest pass itu operan dada, kalau bounce pass itu operan pantul, kalau overhead pass itu operan di atas kepala. Nah, kemudian kita elaborasi atau kita eksplorasi atau kita kombinasi. Bahasanya mau nih, gimana sih Ustadz mau nih? Tinggi-tinggi banget bahasanya ya. Nah, ini Ustadz gayanya emang kayak gini gitu ya. Jadi antum ya tinggal nikmatin saja gitu ya. Oke, jadi bahasa Indonesianya mah dicampur adukan gitu, dibuat gado-gado lah gitu ya. Oke, kita akan gerakan non lokomotor, kita berarti gerakannya diam ya. Nah, tapi diam itu kita berputar. Nah, berputarnya bagaimana? Karena kita di sini akan menggunakan gerakan variasi, jadi otomatis ada satu kaki yang akan menjadi kaki tumpuannya. Di sini Ustadz menggunakan kaki yang kanan, ya, menggunakan kaki yang kanan. Jadi lebih enak sih kalau kaki yang kanan. Cuman nanti antum boleh pakai kaki yang kanan, boleh pakai kaki yang kiri, bebas ya. Nanti Ustadz akan contohkan pakai gerakan kaki yang tumpuannya itu kaki yang kiri seperti apa, dan kemudian tumpuan kaki yang kanan itu seperti apa. Ya, nanti Ustadz akan ajarkan semua kepada antum. Ya, oke. Kita tadi doa sudah, kemudian peregangan sudah, pemanasan sudah. Oke, sekarang kita langsung ke kegiatan intinya atau ke kegiatan pembelajarannya. Oke, soleh-solehah, seperti yang tadi Ustadz sudah bilang, kita akan menggunakan gerakan variasi passing dari mulai chest pass, overhead pass, kemudian bounce pass. Kemudian menggunakan gerak non lokomotor. Gerak non lokomotornya ini kita akan menggunakan gerakan berputar, atau mungkin lebih tepatnya gerakan berbelok sambil berputar. Ya, kenapa disebutnya gerakan berbelok sambil berputar? Karena kita nanti akan melakukan gerakan berbelok. Jadi banyak arah. Jadi dari mulai arah depan, arah samping kanan, kemudian arah belakang, arah samping kiri, ya, dan kemudian arah depan lagi. Jadi seperti itu. Itu kan perlu berbelok. Nah, tetapi pada hakikatnya terlalu tinggi bahasanya. Ya, tetapi pada intinya, ketika kita itu berbelok, ya kita itu sedang melakukan berputar gitu. Makanya di sini ada kombinasi gerakan lokomotor antara berbelok dan berputar. Jadi bukan hanya berbelok saja, tetapi memang nanti tujuannya adalah ke berputar. Nah, makanya karena di sini kita menggunakan gerakannya berbelok dan berputar, Ustadz kombinasikannya dengan senam. Nah, kenapa senam? Karena ada hitungannya. Jadi hitungannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada iramanya. Nah, kalau antum mau lebih seru lagi, silakan antum pakai musik, ya. Kalau lebih bagus lagi pakai musiknya yang Mars SDIT. Nah, kayak gitu ya pokoknya ya. Soalnya lupa ingat ya. Maklum lah, nggak pernah apel lagi kan kita. Udah jarang lagi kan yang namanya apel. Nah, makanya Ustadz tuh sebenarnya kangen sama antum tuh, pengen ketemu gitu ya, kita seperti biasa lagi, bertatap muka lagi ya. Tapi ya sudah qadarullah gitu, sudah takdir Allah gitu ya, kita harus terima saja gitu, karena memang banyak hikmah juga yang bisa kita ambil. Akhirnya jadi antum juga jadi lebih dekat lagi dengan kedua orang tua antum, sambil belajar, sambil didampingi, kan enak ya. Dan masih banyak lain hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Oke, tanpa lama-lama lagi, Ustadz langsung akan ajarkan kepada antum tentang 3 hal tadi, yaitu variasi gerak passingnya, ditambah lagi dengan gerak non lokomotornya, ditambah lagi dengan gerak senamnya, dan kita akan menjadi sebuah satu kolaborasi ya. Oke, antum boleh simak videonya. Siap? Kita mulai. Oke, gerakan kakinya, lihat ya. Ini namanya kaki yang kiri, ya. Kemudian nanti kaki yang kiri ini akan menjadi tumpuan. Karena kan kalau di senam itu bagaimana gerakan kakinya dan bagaimana gerakan tangannya, bener nggak? Coba antum lihat senam-senam, ya. Jadi gerakan kakinya, kemudian bagaimana gerakan tangannya. Kalau badan sama pandangan nanti ngikutin. Oke. Nah, kemudian gerakan kaki
yang kanannya gimana? Jadi gini. 1, 2, putar, belok. 3. Nah, kita lagi ya. Kaki tumpuan, kaki yang kiri. Ya, kaki yang kiri yang tumpuan. Sementara yang kaki yang kanan itu nanti yang maju, mundur dan berbeloknya. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih di sini ya, masih di sini. Nanti untuk hitungan yang dua-duanya itu kita mulai dari sini dulu, dari belakang dulu ya, supaya nanti pas hitungannya ke depan. Pakai zoom ya. Pakai zoom ya. Oke, mulai. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas bukan? Cakep. Oke, nah sekarang bagaimana gerakan tangannya? Antum masih ingat gerakan chest pass, operandi dada? Gini ya. Kalau mundur ke belakang berarti masih di sini, kalau maju ke depan berarti lempar. Ya. Kemudian kalau misalkan mundur lagi berarti tarik. Gitu. Kalau misalkan belok berarti seperti ini. Maju, lempar. Ya. Mundur, tarik. Kemudian belok. Kemudian maju, lempar. Kemudian mundur, tarik. Kemudian belok. Nah, dan seperti itu. Pokoknya ketika mundur berarti ditarik, ya. Kalau misalkan belok berarti diam seperti ini, belok. Kemudian kalau misalkan maju berarti lempar. Gampang bukan? Oke. Sangat gampang ya, sangat mudah ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Pakai musik lebih enak ya. Kalau pakai musik lebih enak. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Bagus? Bagus ya. Sederhana tapi menyenangkan. Emang harus kayak gitu kalau PJOK, mas, sederhana dan menyenangkan. Nggak harus mewah-mewah ya. Yang penting antum gerakannya dapat, gerakan yang baik dan benar. Oke. Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan bounce pass-nya? Ya tinggal gerakan tangannya aja yang dibedain. Kalau maju berarti pantulkan, kalau mundur berarti tarik, kalau misalkan belok berarti diem. Kemudian kalau misalkan maju pantulkan, kalau misalkan mundur berarti tarik, kalau misalkan belok berarti diem. Dan seterusnya. Overhead pass juga sama. Overhead pass, nih, kalau misalkan kita maju, lempar. Tuh, kalau misalkan kita mundur, tarik. Kalau misalkan belok, diem. Maju, lempar. Mundur, tarik. Belok, diam. Maju, lempar. Mundur, tarik. Belok, diam. Udah gitu aja. Gampang kan? Maju, lempar. Mundur, tarik. Ya. Maksudnya apa? Kalau kakinya maju, tangannya lempar. Ya. Bukan gelas yang dilempar, awas ya. Bahaya kalau gelas yang dilempar. Kalau kaki mundur, itu tangan tarik. Ya, gerakan menarik ini kan juga termasuk gerakan non lokomotor kalau antum tahu mah. Ya, oke. Kemudian kalau misalkan belok, ya diem gerakannya. Nah, kalau antum mau tahu, ini kalau misalkan antum jadikan latihan nih, itu enak loh. Jadi udah refleks nanti gerakan tuh. Ingat, oper gitu. Jadi ketika permainan bola basket itu sendiri tuh nanti antum udah jadi gerakan yang refleks gitu. Luar biasa bukan? Meskipun sederhana, kemudian dikemasnya dengan menyenangkan dan dapat lagi gerakannya. Ya, jadi sekali lagi PJOK atau olahraga itu tidak mesti harus mewah. Ya, karena yang paling terpenting adalah gerakannya dapat,
kesehatannya dapat. Itu yang terpenting. Fahim tuh jamian, fahim tuh bagus. Oke, karena sudah 15 menit, Ustadz akhiri, cukup sekian ya. Gerakan putarannya seperti tadi, kakinya. Hanya yang beda itu nanti gerakan tangannya saja. Ya, oke. Antum boleh terus ulang-ulangi lagi video Ustadz sampai antum betul-betul paham apa yang harus dilakukan. Atau antum boleh tanya di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu Ustadz akan langsung jawab. Tapi kalau misalkan Ustadznya lagi sibuk, Ustadz insya Allah akan jawabnya nanti. Ya, oke, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.